Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ala ummatil dunya wa dina salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Dr. Hadiah Nikdin Madin MAG dan Dr. Hadiah Horatul Dawati yang berdiri selaku support terus support kamera oleh bahan fidah, dan yang saya hormati jajaran Dewan Guru staf para pengurus dan untuk selaku pengampu mapel PKN, dan tidak lupa juga untuk teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Caca dari kelas 10 ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu mengenai tentang konsep hak asasi manusia. Oke, di sini ada pengertian konsep hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anugerah. Ini adalah anugerah yang harus dilindungi oleh manusia. Lalu di sini ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hakikat. Hakikat itu seperti hakikat hak asasi manusia ialah hak manusia yang dia itu ada sejak lahir gitu ya. Yang kedua ada universal. Hak asasi manusia berlaku semua orang, tidak pandang status, tidak pandang apapun yang pokoknya itu tidak memandang status, tidak memandang jabatan dan lain-lain. Lalu di sini ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ada tidak dapat dicabut. Menurut hak asasi manusia itu tidak diserahkan kepada pihak lain. Lalu yang keempat ada tidak dapat dibagi. Dalam hak asasi manusia itu tidak dapat semua hak, tidak mendapatkan semua hak. Oke, selanjutnya di sini adalah landasan hukum hak asasi manusia. Yang pertama ada Pancasila, yaitu sila. Yang kedua yang adil dan beradab. Lalu ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, terdapat pada pasal 27 sampai 34. Lalu ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998. Lalu yang terakhir ada yang keempat ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 39 tahun 1995 mengenai tentang hak asasi manusia. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2000 nomor 6 tahun 2000 yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Oke, di sini yang terakhir ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Itu tuh contohnya tuh kayak mengeluarkan pendapat. Terus yang kedua ada hak asasi politik. Itu tuh hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Lalu ada yang ketiga hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk menjual, membeli, ya yang begitu-gitu ya, yang nyangkut dengan ekonomi. Lalu di sini ada yang keempat ialah hak asasi hukum, yaitu perlakuan dalam hukum dan pemerintahan. Lalu di sini yang keempat ada hak sosial dan budaya, yaitu seperti mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan yang lain. Lalu yang keenam ada tata cara peradilan dan perlindungan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.